Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kunci sukses percobaan Mendel. Mendel atau lengkapnya bernama Johann Gregor Mendel adalah bapak genetika yang telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam ilmu genetika karena berhasil merumuskan teori tentang pewarisan sifat. Nah, sekarang kita akan mempelajari hal-hal yang menyebabkan percobaan Mendel sukses. Pendekatan Mendel efektif karena pada prinsipnya ada dua kunci yang menyebabkan kesuksesan percobaannya. Yang pertama dan yang terutama adalah pilihannya pada subjek percobaannya, yaitu kacang ercis, yang dalam bahasa Inggris disebut biplan dan dalam bahasa Latin disebut Pisum sativum. Yang kedua, Mendel menggunakan pendekatan eksperimental dan interpretasi hasilnya menggunakan matematika. Kita lihat kelebihan tanaman ercis. Tanaman ercis memiliki kelebihan yang menguntungkan percobaan Mendel. Di antaranya adalah mudah untuk dipelihara. Mendel yang merupakan seorang biarawan menggunakan kebun dan greenhouse atau rumah kaca yang ada di halaman biara untuk percobaan. Dibandingkan dengan tanaman lainnya, tanaman ercis tumbuh relatif cepat dan menyelesaikan seluruh generasi dalam satu musim pertumbuhan. Dengan standar saat ini, satu generasi per tahun dianggap terlalu lambat. Tetapi Mendel tidak di bawah tekanan untuk mempublikasikannya dengan cepat dan bisa mengikuti pewarisan sifat-sifat individu untuk beberapa generasi. Sebagai perbandingan, lalat buah Drosophila menyelesaikan satu generasi sekitar 2 minggu dan bakteri dalam 20 menit. Jika Mendel memilih organisme dengan waktu generasi yang lebih lama, misalnya kuda, dia mungkin tidak akan menemukan dasar pewarisan sifat. Tanaman ercis juga menghasilkan banyak keturunan atau biji yang memungkinkan Mendel untuk mendeteksi rasio matematika yang penting dalam sifat-sifat yang diamatinya dalam keturunan. Sejumlah besar varietas ercis yang tersedia untuk Mendel juga penting, karena varietas ini berbeda dalam bermacam-macam sifat dan memiliki kemurnian genetik. Oleh karena itu, Mendel bisa memulai dengan tanaman yang bervariasi, karena tanaman yang bervariasi tersebut disebabkan oleh susunan atau struktur genetik yang berbeda. Seperti telah disebutkan tadi, tanaman ercis memiliki banyak variasi atau varietas, tetapi Mendel fokus pada 7 sifat tanaman ercis yang masing-masing dengan 2 bentuk, dan ini merupakan pilihan yang penting dalam percobaan Mendel karena mempermudah perhitungan matematikanya. Sekarang kita lihat gambar ini, 7 sifat tanaman ercis atau Pisum sativum yang penting dalam percobaan Mendel. Dalam slide ini ada 5 sifat yang diperlihatkan, sementara yang 2 akan kita lihat setelah ini. Masing-masing sifat yang dipilih adalah sifat yang terdiri dari 2 bentuk saja. Yang pertama, warna biji atau seed atau endosperm color, yaitu kuning dan hijau. Yang kedua, bentuk biji atau seed shape, yaitu bulat atau berkerut. Yang ketiga adalah warna kulit biji atau seed coat color, yaitu abu-abu dan putih. Yang keempat, warna polong atau pod color, yaitu kuning dan hijau. Yang kelima adalah bentuk polong atau pod shape, yaitu menggembung atau berkerut. Berikutnya, sifat yang keenam adalah posisi bunga atau flower position, yaitu aksial atau sepanjang batang, long stem, dan terminal.
atau pada ujung batang, at tip of stem. Dan terakhir, yang ketujuh adalah panjang batang, yaitu pendek atau short dan tinggi atau tall ya. Ketujuh sifat tanaman ercis yang penting dalam percobaan Mendel dan ringkasannya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah ringkasannya. Sebagian besar sukses Mendel bisa dikatakan disebabkan karena 7 sifat tanaman ercis yang Mendel pilih untuk dipelajari. Mendel menghindari sifat-sifat yang memperlihatkan banyak variasi. Sebaliknya, dia memusatkan perhatian atau fokus pada sifat yang ada dalam 2 bentuk yang bisa dibedakan, seperti warna biji atau endosperm, kuning lawan hijau, bentuk biji, bulat lawan berkerut, warna kulit biji, abu-abu lawan putih, warna polong, kuning atau hijau, bentuk polong, mengembung atau berkerut, posisi bunga, aksial sepanjang batang atau terminal pada ujung batang, kemudian panjang batang, pendek atau tinggi. Yang tidak kalah pentingnya, kesuksesan Mendel disebabkan karena dia menggunakan pendekatan eksperimental dan menginterpretasikan hasilnya menggunakan matematika. Pendekatan matematika seperti ini tidak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang cenderung hanya menggambarkan hasil persilangan. Mendel merumuskan hipotesis berdasarkan observasi awal dan kemudian melakukan tambahan persilangan untuk menguji hipotesisnya. Mendel dengan cermat mencatat jumlah keturunan yang memiliki setiap tipe sifat dan menghitung rasio tipe yang berbeda. Dia ahli dalam melihat pola secara terinci, sabar, dan teliti melakukan percobaannya selama 10 tahun sebelum menuliskan hasilnya. Demikianlah pembahasan kita tentang kunci sukses percobaan Mendel. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Silahkan disimak lagi untuk mereview. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen dan dukungan saudara dengan menonton video ini sampai selesai sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.